Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustadz dalam video pembelajaran PAI Sekolah Dasar. Nah, sekarang kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 4. Nah, seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sekarang anak-anak, sebelum Ustadz lanjut ke pembelajaran hari ini, masih ingat pembelajaran yang minggu lalu? Sampai ingat? Ingat? Ya, pelajaran yang minggu lalu adalah yang pertama surah Al-Falaq, yang kedua surah apa? Ya, ada yang ingat? Nah, surah Al-Fil. Nah, masih ingat arti surah Al-Falaq apa? Iya, waktu subuh. Al-Fil, gajah. Nah, anak-anak ada yang masih ingat gak? Surah Al-Falaq mengisahkan tentang apa? Dan Al-Fil mengisahkan tentang apa? Ya, surah Al-Falaq, isi kandungannya adalah kita disuruh oleh Allah untuk berlindung hanya kepada Allah dari kejahatan makhluk, kejahatan malam, tukang sihir, atau kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, kemudian yang kedua, surah Al-Fil adalah surah yang menceritakan tentang sekelompok tentara bergajah yang hendak menyerang Ka'bah. Nah, atau yang dipimpin oleh Raja Abraha. Nah, sekarang kita belajar pada hari ini materinya apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa arti iman? Iman artinya percaya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita, yang pertama, meyakini Allah itu ada. Yang kedua, memiliki sikap beriman atau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ini Ustaz mau tanya dulu sebelum lanjut ke materi berikutnya. Coba anak-anak di sini siapa yang tahu apa saja sih ciptaan Allah? Ya, betul. Apalagi? Nah, betul. Iya, ciptaan Allah yang pertama, contohnya nih, salah satunya ada gunung, ada lautan, ada langit, ada awan. Apalagi? Ada daratan, ada pohon-pohonan, ada sungai, ada apalagi? Ada kilat. Nah, kemudian ada planet, ada bintang, ada bulan. Nah, alam semesta itu siapa yang menciptakan? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin ada semuanya ini tanpa tidak ada yang menciptakan. Maksudnya apa? Ada dengan sendirinya? Tidak mungkin, ya kan? Pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan semuanya? Binatang. Contoh yang lain lagi, binatang. Apalagi? Danau, meteor,
Nah, semuanya itu adalah ciptaan Allah. Nah, kemudian meyakini Allah itu ada, anak-anak, zat Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang gaib. Apa arti gaib? Maksudnya gaib itu artinya kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa meraba, tidak bisa merasakan, ya, tidak bisa menyentuh. Kemudian akal pikiran kita tidak mungkin dapat memikirkannya. Allah, maksudnya ada yang misalnya mau memikirkan Allah gimana? Tidak bisa. Mengenai adanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita memikirkan. Kita harus yakin dengan apa yang dijelaskan oleh Allah melalui firman-firmannya dan bukti-bukti adanya alam semesta yang tadi ya beserta isinya. Nah, bukti yang firman-firman Allah itu dalam Al-Qur'an, ya kan? Allah, bukti-bukti bahwa Allah yang menciptakan seluruh alam di dalam Al-Qur'an disebutkan. Kemudian ketika Rasulullah mendapatkan kabar dengan adanya sekelompok orang yang berusaha memikirkan dan mencari hakikat zat Allah, beliau melarang melakukan hal itu. Rasulullah SAW bersabda, nah, ketika zaman Nabi itu ada sekelompok orang yang hendak memikirkan Allah gimana, zat Allah gimana, warna Allah gimana, bentuk Allah gimana. Nah, kata Rasulullah itu tidak benar, itu tidak boleh dilakukan. Hadis Nabi bersabda, "An Ibni Abbas anna qauman takaffaru fillah azza wa jalla wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam takaffaru fi khalqillah wa la takaffaru fillah fa innakum la taqdiru qadra." Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an diceritakan ada suatu kaum atau sekelompok yang memikirkan tentang zat Allah azza wa jalla. Maka Nabi bersabda, apa kata Nabi? Pikirkanlah tentang cipta Allah, dan jangan pikirkan zat Allah, karena sesungguhnya kamu tidak akan mampu untuk melakukannya. Maksudnya apa? Jangan kita memikirkan, Allah gimana ya? Allah itu seperti ini ya? Allah itu seperti itu ya. Nah, itu kalau ada pikiran di dalam pikiran kita, itu datangnya dari siapa? Dari setan. Nauzubillah min dzalik. Kalau misalnya ada di pikiran kita, cepat-cepat kita beristighfar. Nah, kemudian memiliki sikap sebagai implementasi iman kepada Allah. Nah, percaya kepada Allah harus diterapkan dengan perilaku sehari-hari. Berikut penerapan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, mempercayai adanya Allah secara umum atau secara garis besar atau ijmali. Maksudnya, kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dia Maha Pencipta, Maha menciptakan, Maha mengatur, Maha sempurna, dan Maha kuasa. Hanya Dialah Tuhan yang pantas disembah oleh kita semua. Hanya Dialah tempat manusia memohon pertolongan. Kemudian mempercayai adanya Allah secara terperinci atau tafsili. Maksudnya gimana? Kita percaya dengan sepenuh hati, kita yakin di dalam hati kita bahwa Allah mempunyai sifat wajib dan sifat mustahil. Masih ingat kan? Sifat wajib Allah dan sifat mustahil Allah. Sifat wajib Allah itu ada 20 dan sifat mustahil juga ada 20, dan yang jaiz atau harus ada 1. Nah, kemudian mengerti makna iman kepada Allah. Nah, kita harus mengerti apa sih itu makna iman atau percaya kepada Allah. Nah, kita sebagai seorang muslim harus memahami makna iman kepada Allah, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang diucapkan dengan lisan atau dibenarkan dengan hati. Tentu akan selalu berusaha untuk berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bukti misalnya aku beriman, percaya dengan Allah. Apa buktinya? Buktinya dengan perbuatan kita, yaitu selalu bersikap atau berperilaku terpuji.
Nah, selain itu, seorang muslim harus yakin dengan bukti-bukti ciptaan Allah. Nah, berikut bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu dari ayat-ayat Al-Quran, yang kedua itu dari kejadian alam semesta, yang ketiga itu kejadian manusia atau kejadian kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk Ustaz dan untuk kalian. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.